Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan penting kita, yaitu kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu peserta PKH yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Sehat ibu-ibu semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Yang ibu hamil gimana, sehat ibu? Alhamdulillah sehat. Seingat saya ibu udah kandungan berapa bulan ya bu? Udah 8 bulan ya bu ya? Iya, tetap dijaga kesehatannya ibu. Baiklah, di pertemuan kita sebelumnya kita kan sudah membahas bagaimana mengakses informasi untuk ibu hamil dan juga bagaimana memilih informasi yang baik dan benar. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ibu-ibu. Sekali lagi di sini saya ingin mengingatkan, di sini saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu PKH semua ya. Di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama membahas. Nah ibu-ibu, sekarang kita belajar modul 3, yaitu pemenuhan kesejahteraan pada ibu hamil. Dalam pemenuhan kesejahteraan pada ibu hamil ada 3 langkah ya ibu-ibu. Sesuai dengan bacaan yang ibu pegang, di situ ada langkah pertama yaitu dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Lalu dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, dukungan kepada ibu hamil untuk menjaga kesehatan mentalnya. Baiklah, di pertemuan ini akan kita diskusikan satu persatu ya ibu-ibu. Kita ke langkah yang pertama. Dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, hari ini Ibu Rani, saya mau tanya nih, selama hamil ibu makan apa aja? Makannya makanan yang sehat. Yang sehat ya ibu? Ya. Ibu bisa makan buah nggak? Bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Ibu nggak ada makan makanan instan kan? Enggak. Kalau ada dikurangin ya bu ya. Iya. Oke. Jadi ibu-ibu di sini, asupan gizi pada ibu hamil merupakan faktor yang penting ya ibu-ibu, baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungannya. Jadi ibu, saat hamil kan ibu-ibu mengalami susah makan ya, itu semua dikarenakan perubahan fisik dan hormon. Tapi ibu harus berusaha untuk tetap mengkonsumsi makanan sehat, karena zat-zat penting yang terkandung dalam makanan sehat itu sangat dibutuhkan oleh ibu hamil dan janin yang ada dalam kandungannya ya. Kemudian ibu hamil juga disarankan untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Nah, untuk pemenuhan zat besi ini ibu hamil bisa pergi ke posyandu ya. Di posyandu ibu bisa mendapatkan tablet tambah darah atau yang biasa kita sebut TTD. Nah, tablet itu nanti ibu konsumsi setiap hari untuk menghindari kekurangan darah. Karena bu, kalau seandainya ibu mengalami kekurangan darah, risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah itu besar ya bu. Jadi kita harus mencegah stunting. Oke. Sekarang saya mau tanya, makanan bergizi itu makanan yang gimana ya bu ya? Untuk yang ibu hamil dulu deh, makanan yang gimana ya bu? Makanan itu Ada apa aja dia? lauk pauknya seperti ikan, telur, Ya. kadang tahu, tempe, sayur dan buah. Iya betul ya. Gimana Ibu Jara? Ibu Jara setuju? Setuju. Jadi benar. Dalam pemenuhan gizi seimbang itu tidak perlu makan mahal ya ibu-ibu. Yang jelas dia harus ada karbohidratnya. Itu bisa nasi, jagung, umbi-umbian. Kemudian dia ada lauk pauknya. Lauk pauknya itu yang memenuhi protein ya ibu. Ada protein nabati, protein hewani. Protein nabati bisa dari tempe, tahu. Protein hewani bisa ikan, telur. Jadi nggak harus daging. Kalau ada rezeki dapat bantuan PKH bisa beli daging ya bu, sekali. Kemudian sayur-sayuran bebas ya, sayur-sayurannya ibu. Di pinggiran rumah juga banyak ya. Kemudian buah-buahan. Dan kalau dapat bantuan PKH bisa sekali-sekali beli susu untuk ibu hamil ya.
mengenai gizi untuk ibu hamil, ada yang mau ditanya ibu-ibu? Tidak ada ya. Nanti bacaan ini boleh dibawa pulang. Di situ ada peran suami dan anggota keluarga. Boleh dibaca-baca ya ibu untuk suaminya. Kemudian kita masuk langkah kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nah, dari langkah ini kita tahu bahwasanya ibu hamil harus terbiasa menjaga kebersihan dirinya. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan dan juga mencegah infeksi saat ibu melahirkan ya. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, yang pertama tuh Bu, cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir. Jadi ketika ibu mau makan, ibu bisa mencuci tangan ya. Yang kedua, mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Jadi walaupun ada rasa malas untuk mandi, ibu hamil nggak boleh males ya Bu ya. Kemudian keramas atau cuci rambut 2 hari sekali. Kemudian menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan. Dan yang terakhir, ganti pakaian dalam dan pakaian setiap hari. Kan ibu-ibu udah tahu apa saja kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan diri ibu hamil. Sekarang saya mau tanya nih, apa manfaat menjaga kebersihan diri bagi ibu hamil? Apa tuh Bu Olip? Mencegah penyakit menular. Iya benar. Mencegah persalinan, infeksi pada persalinan. Iya benar, mencegah infeksi. Mencegah penyakit menular pada bayi. Iya benar. Tepuk tangan ya, Bu Olip, bagus sekali. Yang dibilang Bu Olip semuanya benar. Sekarang setelah menjaga kebersihan diri, ibu hamil juga harus istirahat yang cukup. Nah, perubahan fisik pada ibu hamil biasanya menyebabkan rasa tidak nyaman seperti nyeri punggung dan sulit tidur. Akibat dari gangguan tidur ini, kurangnya kualitas tidur dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan ibu hamil, karena ibu hamil harus istirahat 6-7 jam setiap hari. Di sini peran yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga atau ibu hamil sendiri. Yang pertama, ibu hamil harus memotivasi dirinya supaya bisa istirahat yang cukup dan juga dibantu oleh suami. Kemudian membuat suasana kamar yang nyaman ketika ibu hamil tidur, tidak berisik, tidak ada asap rokok. Jadi nanti sampaikan kepada suaminya kalau merokok jangan di kamar ya ibu. Iya. Kemudian membantu meringankan pekerjaan ibu hamil. Oke, sekarang kita masuk langkah yang ketiga ya ibu, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Ibu-ibu kan ini pernah hamil semua ya. Ibu Rani juga lagi hamil nih. Nah, kita tahu bahwasanya masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi. Mulai dari emosi yang positif maupun yang negatif. Emosi yang positif itu bahagia karena sedang hamil. Emosi negatif itu biasanya sedih, khawatir, atau mencemaskan persalinan, ya kan ibu-ibu? Nah, namun emosi-emosi negatif yang datang itu harus diwaspadai oleh ibu hamil dan anggota keluarga, karena emosi yang berlebihan itu dapat mengancam keselamatan ibu hamil. Jadi nanti ibu-ibu bisa tunjukkan kepada suaminya apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan mental ibu ya. Nah ibu-ibu, dari pertemuan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil ibu-ibu? Saya mau tanya ke Ibu Jara dulu. Hamil harus memakan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Ya benar ya, tepuk tangan, benar ya yang Ibu Jara bilang ya. Ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Lalu apalagi Bu Olip? Harus mempunyai mental yang kuat. Iya, harus punya mental yang sehat ya. Benar, tepuk tangan untuk Ibu Olip. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, yang pertama, ibu hamil harus memakan makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir dengan keadaan stunting. Oke, yang kedua, ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan zat besi ya, dan mencegah kekurangan gizi pada anak yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Lalu keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Nah untuk Ibu Rani, ibu bisa meminta suami untuk mendukung ibu minum
tablet tambah darah ya Ibu. Ya. Kemudian ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janinnya. Jadi ibu jangan bergadang lagi ya, apalagi nonton drakor nggak boleh ya Bu, sampai malam-malam. Kemudian keluarga juga harus mendukung ibu hamil dan berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Nanti boleh disampaikan kepada bapak-bapaknya ya Ibu. Ya. Kemudian keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Dan yang terakhir, ibu hamil akan mengalami berbagai macam perasaan baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar ya Ibu. Lalu keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya ya. Seperti ibu pengen curhat, ngobrol, diskusi, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang dan bahagia serta merasa diperhatikan. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita ibu-ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Ilmu ini bukan hanya bermanfaat untuk ibu yang sedang hamil ya. Nanti kan suatu saat kita bakal memiliki anak atau menantu yang hamil. Jadi ini bisa dimanfaatkan pengetahuannya. Jangan lupa berbagi dengan suami ya ibu ilmunya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.